Selanjutnya unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga meliputi Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan juga Ar. Unsur periode ketiga memiliki sifat fisik dan juga sifat kimia. Di antaranya, yang pertama, titik didih paling tinggi adalah milik Si, sedangkan paling rendah adalah Ar. Strukturnya Na yaitu kristal logam, Mg kristal logam, Al juga kristal logam, Si molekul kovalen raksasa, P merupakan molekul poliatom, S juga molekul poliatom, demikian juga Cl. Namun Ar merupakan molekul monoatom. Dari kiri ke kanan, unsur periode ketiga memiliki harga potensial reduksi yang semakin positif, sehingga sifat reduksinya semakin berkurang dan sifat mengoksidasinya semakin bertambah. Natrium merupakan pereduksi yang sangat reaktif terhadap air, sehingga pereduksi magnesium lebih lemah dibandingkan natrium, dan logam Mg hanya dapat bereaksi dengan air panas. Dari kiri ke kanan, sifat unsur basa periode ketiga semakin lemah. Proses pembuatan dari aluminium. Aluminium adalah logam yang sangat reaktif yang membentuk ikatan kimia berenergi tinggi dengan oksigen. Dibandingkan dengan logam lain, proses ekstraksi aluminium dari bantuannya memerlukan energi yang tinggi untuk mereduksi Al2O3. Proses reduksi ini tidak semudah mereduksi besi dengan menggunakan batu bara, karena aluminium merupakan reduktor yang lebih kuat dari karbon. Selanjutnya ada silikon. Silikon dapat mereduksi kuarsa atau sering disebut juga dengan silika atau silikon dioksida dengan kokas. Proses reduksi ini dilangsungkan di dalam tungku listrik pada suhu 3000 derajat Celcius. Silikon yang diperoleh kemudian didinginkan sehingga diperoleh padatan silikon. Namun silikon yang diperoleh dengan cara ini belum dalam keadaan murni. Agar diperoleh silikon dalam bentuk murni, diawali dengan mereaksi padatan silikon yang diperoleh melalui cara di atas, direaksikan dengan gas klorin. Yang selanjutnya ada fosfor. Fosfor ini diperoleh melalui reaksi bantuan fosfat dengan batu bara dan juga pasir dalam pembakaran listrik. Fosfor didistilasi dan terkondensasi di bawah air sebagai P4. Dengan yang terakhir ada belerang. Belerang dihasilkan secara komersial dari sumber mata air hingga endapan garam. Menggunakan proses press, air yang dipanaskan masuk ke dalam sumber mata air untuk mencairkan belerang yang kemudian terbawa ke permukaan. 3 buah pipa yang konsentris ditamankan ke dalam endapan belerang. Air lewat panas dengan suhu 165 derajat Celcius. Karena suhu yang setinggi ini, belerang menjadi mencair. Kemudian udara di bawah tekanan ditiupkan melalui pipa paling dalam. Keadaan ini memaksa belerang cair ke permukaan melalui pipa tengah. Melalui cara ini didapatkan belerang dengan tingkat kemurnian 99%. Untuk unsur-unsur seperti Na, Mg, Cl, dan juga Ar telah disebutkan tadi di awal. Gunaan dari unsur periode ketiga. Yang pertama ada Na untuk soda kue. Soda kue juga diproduksi secara komersial dari soda abu yang diperoleh melalui penambahan biji trona yang dilarutkan dalam air lalu direaksikan dengan karbon dioksida. Lalu NaHCO3 mengendap. Yang kedua, Na-glutamat untuk rasa sedap. Sering disebut MSG yang merupakan garam natrium dan asam glutamat yang merupakan salah satu asam amino non esensial yang paling berlimpah dan terbentuk secara alami.